Dikeluarkan. Keputusan Menteri Hukum dan HAM sudah dikeluarkan. Ada putusan selah untuk tidak melakukan tindakan hukum baru, ya saya akan karena tidak ada pembatalan. Karena ini kan yang mengeluarkan SK bahwa kita lihat dari putusan yang diambil oleh hakim pengadilan tadi itu ada nilai positifnya ya terhadap diri Partai Golkar juga dengan Pak Gunarsono, karena dengan keluar putusan itu artinya majelis hakim telah menetapkan bahwa memang diri Partai Golkar di bawah keputusan Bapak Gunarsono itu bisa, walaupun memang ada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan SK itu memang kita harus menunggu karena hakim masih memberikan perintah untuk menunda. Sejauh yang seingat saya itu sidang paripurna belum ada pengesahan fraksi lain selain fraksi Partai Golkar, dan seingat saya belum ada pengesahan juga yang melakukan fraksi Partai Golkar Perjuangan. dari tanggapan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Baik, saya rasa Mas Arief mau menjawab ketika ada tadi Pak Arief Rizal mengatakan ini kan yang dimenangkan adalah yang berpihak kepada dia alias Menteri Hukum dan HAM. Ya, jadi begini, saya kira dua partai ini berkonflik, tentu ada perbedaan, ya, karena tidak sama orientasi politiknya. Nah, yang satu adalah memiliki orientasi politik mungkin lebih dekat dengan pemerintah, yang satunya pada posisi yang berjarak dengan pemerintah. Tetapi sebenarnya itu tidak ada urusannya. Kita coba lihat pada waktu Golkar berkonflik membuat dua Munas. Menteri Hukum dan HAM tidak memberikan surat keputusan, ya. Surat keputusan itu diterbitkan setelah Mahkamah Partai Golkar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Partai Politik bekerja dan membuat putusan, begitu. Dan memang semangatnya di dalam Undang-Undang Partai Politik itu mengapa harus ada Mahkamah Partai itu supaya seluruh konflik yang terjadi di tubuh partai politik bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri melalui satu mekanisme yang disediakan oleh partai tersebut melalui apa? Ya. Mahkamah Partai. Jadi Mahkamah Partai itulah yang memutuskan jika terjadi konflik. Atas dasar putusan Mahkamah Partai, maka kemudian selanjutnya adalah Menteri Hukum dan HAM sebagai pihak yang memiliki kewajiban di dalam undang-undang, ya, diatur undang-undang partai politik itu kemudian menerbitkan keputusan. Jadi kalau sebenarnya mau dipersoalkan lebih jauh adalah ya putusan Mahkamah Partai Golkar, bukan Menteri Hukum dan HAM atau P3. Jadi tidak ada urusannya sebenarnya dengan orientasi politik yang berbeda, kebetulan saja. Nah, kalau mau dicoba, misalnya nanti dicoba saja 7 partai politik konflik lagi begitu, apakah semuanya akan diputus sama seperti P3 dan Golkar? Saya kira juga tidak. Oke, baik, Mas Ahmad Dibateni. Saya lihat Pak Yasona Lawli ini kebingungan. Pada satu sisi dia melakukan atas Mahkamah Partai, itu betul, pasal 32. Tadi Pak Arief mengatakan, itu kan ada pasal 23. Iya, kalau buat PAN, Partai Amanat Nasional tidak ada konflik. Dia SK-kan 23, 7 hari, nggak boleh itu tahan-tahan. Tidak ada keberatan. Begitu masuk P3, Mahkamah Partai sebelum muktamar membuat surat kepada Kumham. Dan Kumham ada tanda terima, dan ada jawaban bahwa itu diserahkan kepada Mahkamah Partai, dan Mahkamah Partai menyatakan muktamar Surabaya, Romi itu tidak sah. Nah, begitu pada Golkar, itu betul Mahkamah Partai, tapi kita tidak tahu isi Mahkamah Partai itu. Apakah memutuskan? Kalau tidak memutuskan, maka keluar pasal 33. Jadi jangan kita baca undang-undang itu mutandis. Tidak boleh sepotong-sepotong, kalau sepotong berbahaya, begitu. Nah, oleh sebab itu, Yasona Lawli kebingungan. Dia mengatakan, begitu Golkar, dia mengatakan itu bukan dibatalkan, betul, di hold namanya. Apa yang disampaikan Valea itu betul. Tetap dari PTUN. Ya, di hold. Tapi dia mengatakan lagi, kalau ada surat masuk, dia tidak akan tanggapi. Begitu P3, ada surat masuk dari KPU, dia tanggapi. Oke, walaupun ada perbedaan treatment nih. Dia bingung dia. Karena duanya berbeda ini. Baik, Mas Hanta silakan. Bagaimana tanggapan Anda? ya, yang pertama terkait angket tadi ya, menurut saya akan muncul dua
perdebatannya nanti di DPR sebelum bicara kekuatan. Satu, tadi yang Mas Arief sudah sempat singgung di ayat 3 pasal 79 Undang-Undang yang MD3 itu. Nah, itu yang harus tuntas. Apakah ini berkaitan dengan poin pentingnya adalah berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan seterusnya. Itu satu hal. Ya. Yang kedua, karena apa saya memulai dari sana, di salah satu keputusan sela yang dikeluarkan oleh PT UN Jakarta itu, poinnya karena dirugikan yang ada dianggap kepentingan kubu Abu Rizal Bakri. Jadi kepentingan itu tidak menyebutkan secara eksplisit, mengatakan kepentingan umum. Jadi itu harus diselesaikan. Menurut saya perdebatan akan muncul. Tetapi kalau konteksnya adalah kita ingin melihat, karena ini hak untuk menyelidiki, kalau saya posisinya ya dibuka saja, meskipun ini akan mengundang potensi keriuhan politik akan Yang muncul. baru. Akan muncul angket-angket yang baru nantinya. Yeah. Selain angket Menkumham, nanti akan ada dari Mas Arief atau dari Bang Leo, akan ada muncul angket-angket yang lain. Dan kita lihat polanya sejak awal DPR periode 2015 ini selalu pimpinan tandingan 2. Sekarang fraksi DPR ada 2. Nanti 2 angket nanti akan bertarung. Dan melihat peta di DPR sekarang ini ada 12 fraksi. Bukan 10 fraksi sebenarnya. 12 fraksi, karena pecahan dari Golkar ada 2 fraksi, kemudian P3 ada 12 fraksi untuk baca petanya. Satu, ada KIH yang terdiri dari PD Perjuangan, terdiri dari PKB, kemudian Hanura dan Partai Nasdem. Sebagian Golkar dan sebagian P3, membacanya begitu. Kalau di KMP, PKS, Gerindra, kemudian sebagian Golkar dan sebagian dari P3. Lalu ada yang belum jelas untuk diangket, yaitu Demokrat dan PAN. Meskipun penentunya nanti, kalau melihat struktur kekuasaan di Indonesia, itu kan sebenarnya veto playernya siapa? Tidak 10 juga, ada 12. Di Golkar ada Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Agung Laksono, di P3 ada Pak Romi Harmuzi dan Pak Ketua Umum Jan Farid. Nah, ini petanya akan menentukan, menurut saya akan menjadi ujian seperti apa. Kalau pengen ada 2 sebenarnya, dari segini ya, mudah-mudahan ujungnya adalah kepentingan umum tadi, kepentingan masyarakat, untuk menguji 2. Betul tidak? Masyarakat mau membuktikan soal tadi, tuduhan-tuduhan Menkumham menguntungkan partai. Lakukan saja terus, satu. Yang kedua, untuk menguji kekuatan KIH KMP. Endurance mereka, daya tahan mereka dalam konflik ini. Oke, baik. Silakan. Apa yang disampaikan oleh beliau itu betul, bahwa sebetulnya bagi Yasona Lawli nggak usah takut, ini nguji dia. Anda melihat Yasona takut? Takut sepertinya. Dari statement apa Anda lihat? Atau dari statement beliau itu angket buat apa? Ini penting buat bahwa dia betul melakukan itu. Nah, sehingga orang yang angket malu. Nah, saya berharap angket ini tetap berjalan, membuktikan apakah Yasona Lawli melanggar abuse of power atau undang-undang partai politik. Saya tambahkan. Bagi saya hak angket ini adalah hak yang melekat kepada anggota DPR untuk yang dikatakan Hanta Yuda tadi, untuk kemaslahatan umat terganggu apa tidak. Kalau hanya pertentangan 2 partai, kok jadi ribut sampai masyarakat? Kalau untuk BBM, cocok ini angket, atau untuk Lapindo, cocok ini juga. Ini ya maksud Anda angket berikutnya kita angket dan Lapindo, ini baru paten. Gimana maksudnya? Mungkin ada angket-angket yang lain lagi. Ini baru paten. Nah, jadi kalau saya, Pak Lawli Pak, nggak takut. Tetapi saya yakin nggak akan ada angket kalau soal Lawli. Karena kekuatan akan berhitung. Betul ya Bu ya, Anda pengamat. Oke, nanti kita hitung-hitung. Saya punya Hitung-hitungan kita. Oke, baik Pak Rafiza, Anda mau menambahkan sebelum saya ke Mas Arief? Ya, jadi nggak perlu takut ya nanti. Jadi hak angket ini cukup diajukan 25 orang. Sekarang sudah 116. 116. Sudah melebihi syarat. Dalam sekian fraksi ya, ada 5 fraksi setahu saya yang ikut. Yang ikut ada PAN, ada Golkar, ada P3, ada P3 ada 2 orang. Ada P3 ada 2 orang, benar tadi ya? Sisanya kontra. P3 ini 30. Saya belum dapat penandatangan. Begitu. Syarat minimal dulu yang dikejar. Syarat minimal sudah 115 sudah disampaikan kepada pimpinan DPR. Sudah melebihi syarat. Cukup 2 fraksi aja. Ini udah 5 fraksi. Saya rasa Pak. Dari 12 fraksi katanya. Jadi saya rasa betul. Kalau menurut saya nanti baik. Seperti yang sampaikan, kalau saya tetap ya, saya menganggap Lawli ini melanggar. Pertama yang harus diangket ini, kalau tidak melanggar undang-undang jangan diangket. Kalau saya menganggap Lawli ini melanggar undang-undang partai politik, dia langgar.
ke P3 dia berbeda, besok power dia menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan ini. Makanya saya, walaupun saya bukan Golkar, bukan saya P3, Tapi kan saya PKS temannya Golkar, tiga kubu yang KMP. Pak Leo juga. Pak Arif juga. Oke, baik. Pak Arif Kita sudah sudah betul Bapak. bahwa ini sudah dilanjutkan. Ya. Nah. Boleh saja bercita-cita. Jadi gini ya, jadi saya silahkan aja. Bapak, Kalau saya ada harus angket jeda yang nih. lain, Saya harus jeda nih, Pak saya Rizal. tidak akan membatasi angket mau 10 angket kita dukung. Kita jeda, kita lanjutkan sesaat lagi. Udah di